Adik-adik, siapa yang tidak hadir? Ungu, Leon, Jelly. Banyak orang. Adik aku tolong tulis nama yang tidak hadir nanti kumpul ibu ya. Iya, Bu. Oke. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita masuk pada materi getaran, gelombang, bunyi, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, menjelaskan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Yang kedua, menghitung besarnya periode frekuensi dari getaran. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis gelombang. Dan yang keempat itu menentukan contoh-contoh getaran, gelombang, bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ibu masuk pada materi tentang getaran dan gelombang, di sini ibu punya media. Jadi yang pertama itu adalah mistar. Nah, ketika mistar ini ibu akan tarik, mistar ini akan melakukan gerak bolak-balik. Oke, berarti ini yang disebut dengan getaran. Nah, yang pertama kita akan masuk tentang getaran adalah peristiwa bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan yang dimaksudkan itu adalah keadaan suatu benda yang berada pada posisi diam. Nah, misalnya ini nih. Nah, ketika benda ini sebelum ditarik, maka benda ini berada dalam keadaan posisi diam. Berarti ini adalah titik kesetimbangan. Nah, jika ibu akan melakukan getaran, kalian perhatikan. Nah, benda ini akan melakukan getaran. Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, ditulis dulu. Apa itu getaran? Getaran adalah peristiwa bolak-balik secara teratur. Peristiwa bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa benda ini sebelum ditarik, dia berada dalam titik kesetimbangan. Berarti dia berada pada posisi yang diam. Nah, ketika kalau ditarik, dia akan melakukan gerak, yaitu gerak bolak-balik. Nah, ketika dia melakukan gerak bolak-balik, itu yang dinamakan Getaran. Nah, di sini adik-adik, untuk titik kesetimbangan ini kita sebut dengan 0, di sini A, di sini B. Nah, ketika benda ini dia bergerak, yaitu gerak bolak-balik, dia akan melewati titik kesetimbangan. Nah, ke titik kesetimbangan itu yaitu 0. Nah, ketika dia melewati titik kesetimbangan dan ke B, kembali lagi dari B ke 0 dan 0 ke A. Nah, itu yang dinamakan getaran. Nah, sebelum masuk pada dari A 0 ke B. Nah, kalau dari A 0 ke B itu masih disebut setengah dari getaran. Tetapi kalau dari A 0 B terus B 0 A baru dikatakan 1 getaran. Sudah paham? Sudah, Bu. Keterangannya. Kalau dari A ke 0 itu 1/4 getaran. Nah, kalau dari A 0 ke B itu 1/4
2 getaran. Kalau dari A, 0, B, kembali lagi 0, dan A, itu 1 getaran. Sudah paham? Sudah, Bu. Silakan ditulis dulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke adik-adik, kita akan masuk rumus dari getaran. Nah, dalam getaran itu ada periode dan frekuensi. Nah, rumus dari periode T sama dengan 1/F. Sedangkan rumus dari frekuensi Oke adik-adik, kita akan masuk dalam rumus getaran. Nah, dalam getaran itu ada frekuensi, ada periode. Nah, rumus dari periode itu T sama dengan 1/F atau T sama dengan T/N. Nah, kalau T besar itu adalah periode, T kecil itu adalah detik atau waktu, satuannya sekon, sedangkan N itu adalah jumlah getaran. Nah, untuk yang kedua, rumus dari frekuensi F sama dengan C/T atau F sama dengan N/T, di mana F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, sedangkan N adalah jumlah getaran, T adalah waktu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, ditulis dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, tulis contoh soal. Sebuah benda diikat tali. Sebuah benda diikat tali dan berayunan membentuk suatu getaran. Lintasan A, B, C, kembali lagi B, A. Sudah? Sudah, Bu. Dalam waktu 2 detik, titik. Dalam waktu 2 detik. Sambung. Hitunglah jumlah frekuensi dan periode getaran dari benda tersebut. Sudah?
Sudah, Bu. Nah, dari contoh soal tersebut, yang diketahui itu adalah A, B, C. Nah, dalam soal tersebut yang diketahui itu N itu sama dengan berapa N-nya? Jumlah getaran berapa? N-nya itu 1 getaran. Terus waktunya itu berapa? Waktunya dari A, B, C, B ke A. T-nya sama dengan 2 sekon. Di situ yang ditanya itu adalah periode getaran dan frekuensi. Ditanya itu periode itu dilambangkan dengan T dan frekuensi itu dilambangkan dengan F. Yang pertama kita akan jawab dahulu. Yang ditanya itu kan periode kan? Nah, rumus dari periode itu adalah T sama dengan N per T. Rumus dari periode. N-nya berapa? 1. Di sini 1 getaran kan N-nya 1. T-nya berapa? 2 sekon. 2 sekon. Jadi 1 bagi dengan 2 berapa? Berapa? 0,5. 0,5. Yang kedua, yang ditanya yang kedua itu adalah frekuensi. Nah, rumus dari frekuensi itu adalah T per N. T-nya berapa tadi? 2. N-nya 1. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2 Hz. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, ditulis dulu kalau begitu. Sudah habis tulis? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan hapus. Yang kedua kita akan masuk pada materi gelombang. Nah, berbicara tentang gelombang, apakah adik-adik pernah melihat gelombang? Atau adik-adik pernah ke pantai? Pernah. Oke. Kalian pernah lihat tidak gelombang air itu? Pernah. Nah, kalau gelombang air itu dia berbentuk apa? Berombak. Dia berbentuk ombak. Ya, apa lagi? Dia turun naik. Oke, nah adik-adik, gelombang yang dimaksudkan dalam fisika itu adalah getaran yang merambat melalui suatu medium. Ditulis, gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. 3. Oke, titik sambung. Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran. Gelombang itu ada kaitannya dengan getaran. Sehingga getaran dan gelombang itu tidak bisa dipisahkan. Gelombang dan getaran itu tidak bisa dipisahkan. Ada gelombang dapat berupa zat padat, ada juga yang berupa zat cair, dan ada juga yang berupa zat gas. Nah, adik-adik, gelombang yang berupa zat padat itu misalnya tali. Nah, tali itu kan berbentuk padat. Nah, kalau yang berbentuk cair, kalau gelombang yang berbentuk cair itu yaitu air. Gelombang air. Dan gelombang yang dapat berupa gas itu misalnya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu adalah gelombang gas. Gelombang yang berupa zat gas. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, jenis-jenis gelombang itu ada yang berdasarkan arah getaran. Berdasarkan arah getarannya ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal.
Ada tulis gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatnya. Yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda itu, adik-adik, itu merupakan gelombang longitudinal. Sudah? Nah, yang kedua, gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang yang arah getarannya tegak lurus. Gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Di gelombang transversal itu dia tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang pada tali dan gelombang pada cahaya. Nah, mungkin pernah adik-adik memainkan tali. Kalian bantingkan tali itu kan? Pernah. Nah, di situ kan dia membentuk yang namanya Gelombang. Nah, gelombang yang pada tali tersebut itu gelombang transversal. Terus yang kedua berdasarkan amplitudo. Jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudo, yaitu ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudonya itu tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri. Gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya itu berubah. Gelombang yang amplitudonya itu berubah. Misalnya gelombang pada senar gitar yang diketik. Nah, kalian kan perhatikan orang-orang yang main gitar kan? Karena Di situ itu pada saat dia memetik gitar itu, petikan gitar itu, senarnya itu ada di situ dia membentuk gelombang diam atau berdiri. Nah, di situ kan dia tidak bergerak kan? Dia hanya menghasilkan bunyi dan menghasilkan getaran. Jenis gelombang berdasarkan medium rambatannya. Itu ada dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan medium. Gelombang mekanik itu gelombang yang perambatannya itu memerlukan medium. Misalnya bawah atas gelombang air, atau gelombang pada tali dan gelombang bunyi. Gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dalam rambatannya itu tanpa memerlukan medium. Dia itu tanpa memerlukan medium. Kalau yang gelombang mekanik tadi itu dia memerlukan yang namanya medium atau perantara. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik di situ dia tidak memerlukan yang namanya medium atau perantara. Nah, misalnya itu adalah gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu dia tidak memerlukan medium. Kalau dia datang, misalnya cahaya matahari, kalau dia datang pasti dia akan tembus langsung. Dia tidak memerlukan yang namanya medium. Sudah paham? Sudah, Bu. Rumus cepat rambat gelombang itu adalah V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali dengan V. Di mana V itu adalah cepat rambat satuannya itu meter per sekon. Sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang
satuannya itu adalah meter. Sedangkan T itu adalah periode. F itu adalah frekuensi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada? Oke, ditulis dulu kalau begitu. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Cepat sudah tulis. Yang lain? Nah, adik-adik kita akan masuk pada contoh soal. Ditulis, jika jarak dari A ke B adalah 8 sekon, hitunglah cepat rambat gelombangnya. Sudah? Sudah. Nah, dari soal ini adik-adik, di sini itu adalah 1/2 lambda. Kalau dari sini juga itu 1/2 lambda. Misalnya dari sini ke sini itu adalah 1 lambda. Begitu juga dengan ini. Nah, di situ dalam soal itu yang diketahui adalah n-nya itu berapa? Dari A ke B 8 sekon. karena di sini 1/2, sini juga 1/2 jarak dari sini. Berarti gelombangnya dia membentuk berapa kali? 2 kali. 3 kali. Di sini kan, sini 1, di sini sampai sini baru disebut 1. Kalau dari sini baru di sini 1. 2, 3. berapa? Dia Berarti membentuk berapa gelombang? 2 gelombang. N-nya sama dengan 2. Nah, di situ lambdanya itu berapa? Lambdanya 1. 2. dari sini kan, di sini kan setengah lambda, di sini juga setengah lambda. Nah, di sini kan dari sini ke sini tuh setengah lambdanya itu adalah 4 meter, Ya. ya kan? Ya. Berarti lambdanya itu setengah lambda 1/2 lambda sama dengan 4 meter. meter. Nah, kalau lambda yang ditanya di sini bagaimana? 8 meter. 4 dibagi dengan 1/2. Berarti dari sini kalau dia naik, dia itu 4 dikali dengan 2. Jadi 8 sekon. Lambda. lambda. Nah, di situ kan kita sudah dapat lambdanya itu 8. Nah, untuk dari A ke B itu dia membutuhkan waktu berapa sekon? 8 sekon. 8 sekon. Berarti T-nya itu adalah 8 Sekon. Nah, untuk rumus cepat rambat gelombang itu B. T sama dengan lambda
periode. Periode. Atau bisa kita pakai juga P sama dengan lambda kali P. Periode. Frekuensi. Kita akan coba rumus yang ini. P sama dengan lambda kali F. Oke. Nah, dalam rumus P sama dengan lambda kali F itu, nah frekuensi dalam soal itu kan belum diketahui toh. Ya, Berarti terlebih dahulu kita akan mencari nilai dari frekuensi. Nah, rumus dari frekuensi itu adalah berapa? Lambda per periode. Rumus dari frekuensi. N per T atau T per N? Ya? N per T. N-nya berapa? N-nya berapa? 2. T-nya? T-nya 8 sekon. Ya, 8 sekon. Ini kita menyederhanakan 2/8 itu bisa dibagi 2. Kalau pembilangnya kita bagi 2 berarti otomatis juga penyebutnya kita bagi dengan 2. Berarti 2 bagi 2 berapa? 1. 8 bagi dengan 2? 4. Berarti kita dapat nilai dari frekuensi itu adalah 1/4. Di sini bakal lanjut di sini ya. Nah, kita kan sudah dapat nilai dari frekuensi, berarti kita masuk pada rumus V sama dengan lambda kali dengan F. Lambdanya tadi itu berapa? Lambda sama dengan 8. 8 meter. 8 kali dengan frekuensinya berapa? 1/4. 8 kali 1 berapa? 8. Bagi dengan 4. 8 bagi dengan 4 berapa? 2. Berarti kita dapat cepat rambat gelombang dari soal tersebut adalah 2 meter per sekon. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Tidak ada. Oke, silakan ditulis dulu. Sudah habis tulis adik-adik? Sudah, Bu. Itu aku hapus. Nah, adik-adik, kita akan masuk materi yang ketiga itu adalah bunyi. Adik-adik, jika ibu memukul papan ini, dia menghasilkan apa? Bunyi. Nah, dia akan menghasilkan bunyi dan getar. Kalau begini, dia akan menghasilkan getar, kan? Oke. Nah, itu adik bunyi. Nah, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatnya itu. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya. Yang sama dengan arah getarnya. Titik. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, syarat terdengar bunyi itu yang pertama ada sumber bunyi. Yang kedua itu ada medium atau perantara. Yang ketiga itu indera pendengar. Nah, adik-adik, dari syarat tersebut, misalnya ada sumber bunyi, terus kalau tidak ada perantaranya atau tidak ada mediumnya, berarti kita sebagai manusia tidak akan mendengar yang namanya bunyi. Nah, selain daripada itu, kalau indera pendengar, nah
Kalau misalnya kita tuli, berarti kita tidak mendengarkan apa-apa, tidak mendengarkan yang namanya bunyi. Hanya kita melihat orang, kalau misalnya orang itu lagi ngomong, berarti kalau kita tidak bisa mendengar, hanya kita lihat orang itu ngomong, tetapi kita tidak dengar apa yang dia omong. Nah, itu kalau syarat terdengarnya bunyi. Ada sumber bunyi, ada perantara, ada indera pendengar. Nah, rumus cepat lambat bunyi itu sebelum masuk pada rumus, cepat lambat bunyi itu sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Nah, ini rumusnya adalah V sama dengan. Jadi rumus dari cepat lambat bunyi itu adalah V sama dengan lambda per T. Atau bisa juga V sama dengan lambda kali F. Nah, dari bunyi tersebut rumusnya cepat lambat bunyi itu V sama dengan lambda per T. Nah, di mana V itu cepat lambat bunyi, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang, sedangkan T itu adalah periode, dan F itu adalah frekuensi. Nah, adik-adik, berdasarkan jenis frekuensinya ada 3 jenis berdasarkan jenis frekuensi bunyi ada 3. Yang pertama ada infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga adalah ultrasonik. Nah, sudah ditulis? Sudah. Berdasarkan frekuensi bunyinya, jenis frekuensinya. Berdasarkan jenis frekuensi bunyi ada 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik dia ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, frekuensi tersebut hanya bisa didengar oleh jangkrik dan anjing. Nah, kalau manusia mungkin tidak bisa mendengar bunyi yang frekuensinya 20 Hz. Yang kedua, audiosonik. Nah, audiosonik dia itu memiliki frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, dia di sini tuh bisa didengar oleh manusia. Audiosonik itu frekuensi yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi tersebut hanya bisa didengar oleh manusia. Nah, yang ketiga itu adalah ultrasonik. Nah, kalau dalam ultrasonik dia itu adalah memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Nah, dia ini bunyi tersebut hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu. Nah, hewan-hewan tertentu misalnya itu adalah lumba-lumba dan kelelawar. Nah, kalau frekuensi suara yang lebih dari 20 Hz itu hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu. Misalnya lumba-lumba dan kelelawar. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, ditulis dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, di sini adik-adik ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Bisa, Bu. Oke. Kalau dapat menyimpulkan adik-adik, apa-apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa saja? Lomba.
Oke, gelombang. Apa lagi? Bunyi. Oke. Getaran. Gelombang. Oke. Nah, selain daripada itu, apa-apa lagi? Ada yang tahu getaran itu apa? Getaran itu kan peristiwa bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, ada yang tahu getaran itu apa? Ada? Nah, getaran itu kan peristiwa bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui Suatu gelombang yang membawa Suatu benda. medium atau perantara. perantara. Nah, bunyi itu apa adik-adik? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang arah rambatannya sama dengan arah getarnya. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mempelajari apa itu getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut materi yang berikut lagi. Nah, di sini sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu punya tugas untuk kalian. Nah, tugas tersebut kalian kerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan di Ibu ya. Oke. Ini nanti satu orang dibagikan ke teman-teman yang lain, oke? Iya, Bu. Oke. Nah, adik-adik sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Oke adik-adik, selamat siang.